Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sabila Iksani Putri, mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Arisalah Ciamis dengan program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah penjelasan dari mata kuliah e-commerce. Yang pertama, apa itu hubungan e-business, e-commerce, dan hubungan keduanya dengan e-marketing. Sebenarnya, antara e-business dan e-commerce itu tidak jauh beda. Kalau e-business itu merupakan suatu proses bisnis dengan teknologi. Nah, kalau e-commerce itu merupakan wadahnya, tempatnya untuk melakukan bisnis tersebut. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali para pelaku bisnis yang memanfaatkan media internet atau teknologi internet untuk melakukan bisnisnya. E-commerce pada zaman sekarang pun sudah sangat banyak sekali, seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa hubungannya dengan e-marketing? Tentunya setiap bisnis itu harus mempromosikan produknya masing-masing. Nah, dengan adanya e-marketing ini, baik dalam e-business atau e-commerce, ini tentu sangat dibutuhkan dan harus ada dalam setiap bisnis. Lalu, yang kedua, bagaimana sih dampaknya teknologi informasi terhadap pelaku bisnis? Nah, menurut saya, dampaknya itu sangat luar biasa karena pada zaman sekarang tidak dapat dipungkiri teknologi itu semakin berkembang dengan adanya media-media seperti saat ini. Bahkan para pelaku bisnis pun dituntut harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena pembisnis yang hebat itu ialah yang bisa menyesuaikan atau yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, lalu apa aja sih kemudahan-kemudahannya? Yang pertama, jika kita sebagai customer, kita akan dengan sangat mudah apabila ingin membeli sesuatu. Nah, bagi para perusahaan pun juga mereka akan lebih mudah untuk proses produksi dan proses distribusinya. Apalagi dalam kegiatan pemasaran, dengan adanya teknologi zaman sekarang itu akan sangat-sangat memudahkan mereka untuk melakukan pemasaran. Lalu yang ketiga, apa sih fungsinya terdapat platform atau blog pada zaman sekarang ini? Nah, bagi para pelaku bisnis, menurut saya fungsinya ini sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar sekali. Seperti contohnya dalam strategi pemasaran, mereka bisa melakukan apapun, bisa melakukan strategi bagaimanapun di media internet ini. Seperti contohnya di Instagram. Mereka bisa mempromosikan lewat postingan atau lewat bio-bio mereka di profil. Lalu ketika ada customer ingin bertransaksi atau membeli, para customer ini tinggal mengklik link yang ada di profil bio mereka atau ya toko tersebut, kemudian nanti akan langsung terhubung ke e-commerce. Nah, itu merupakan suatu kemudahan dalam transaksi yang mana link tersebut merupakan platform dari toko-toko yang mereka miliki. Nah, yang terakhir, bagaimana sih konten yang bagus itu supaya menarik banyak customer? Sebenarnya pada zaman sekarang sudah banyak sekali contoh-contoh konten yang menarik para customer. Misalnya dalam bidang fashion. Nah, para owner atau pelaku bisnis itu tentunya harus bikin konten dalam bidang fashion. Contohnya mereka membawa beberapa model untuk dijadikan konten video ataupun foto. Kemudian apabila bisnisnya dalam bidang kuliner, zaman sekarang sudah banyak sekali, contohnya bikin konten mukbang atau misalnya mereview makanan, ataupun para pelaku bisnis bisa memanfaatkan influencer untuk mempromosikan produk-produk mereka. Nah, pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali dan banyak juga yang melakukan atau mereka membayar influencer untuk mempromosikan produk mereka, dan ini sangat-sangat efektif untuk dilakukan. Para pelaku usaha bisnis ini memposting testimoni-testimoni yang sudah diberikan oleh para customer. Nah, ini juga merupakan pertimbangan ya. Saya juga kalau misalnya ingin membeli suatu produk,
dalam web e-commerce gitu ataupun dalam toko-toko e-commerce, tentunya melihat dulu nih ratingnya seperti apa, lalu nanti review-review dari orang-orang yang sudah membeli di toko tersebut seperti apa, apakah bagus atau tidak, dan itu jadi pertimbangan buat saya. Nah, mungkin ini bisa diterapkan juga kepada pelaku-pelaku bisnis di luar sana, baik dalam bidang fashion, kuliner, jasa, dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.